Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah garis batas. Saudara, satu persatu kesenangan dunia kita harus lepaskan, saudara. Setiap kesenangan-kesenangan dunia itu kita harus lepaskan. Karena itu menjadi penghalang atau menjadi beban di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ibarat terbang, saudara, kita tidak bisa punya sayap yang dapat membawa kita terbang tinggi menuju kemuliaan Allah. Jadi kita harus melepaskan satu persatu kesenangan-kesenangan dunia kita. Termasuk hobi-hobi yang tidak memberi dampak atau memberi keuntungan, kita lepaskan. Karena saudaraku, banyak hobi-hobi itu yang hanya membuang waktu. Padahal saudara, waktu terus bergulir. Ibarat jarum jam, saudaraku, terus berputar. Dan saya kira banyak orang yang menghabiskan waktu dengan percuma. Termasuk hobi mancing, ya saudara. Hobi mancing itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Tanpa sadari itu hanya untuk kesenangan saja. Lebih baik beli di pasar, ya saudara, pergi ke pasar ikan, beli, pulang masak, saudaraku. Lebih baik waktu yang kita gunakan mancing itu kita duduk di kaki Tuhan, kita belajar firman, mendengar Tuhan berbicara daripada kita membuang waktu dengan percuma. Hobi nonton TV, nonton drama, sinetron. Kita semua itu harus skip. Kecuali ada drama yang bisa memberkati kita. Dalam hal ini bisa membuat kita bertumbuh secara rohani. Baru kita nonton. Kalau tidak, buang waktu. Saudara. Karena waktu itu terus bergulir. Dan tentu waktu yang kita buang percuma itu akan juga kita pertanggungjawabkan di kekekalan. 70 tahun itu, saudara, waktu yang sangat singkat jika mencapai usia tersebut. Banyak makanan-makanan yang beredar di pasaran, ya saudaraku, tidak sehat. Bumbu-bumbu yang instan bisa membuat kerusakan jaringan atau sel tubuh yang mengakibatkan meninggal di usia muda. Jadi kita tidak boleh ceroboh, ya saudaraku. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Yaitu ketika kita tidak lagi terikat dengan kesenangan dunia. Kesenangan kita hanya Tuhan. Kebahagiaan kita hanya Tuhan, saudara. Tidak ada lagi yang kita nantikan di bumi ini. Dan jika itu kita miliki, baru kita bisa merindukan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus, saudara. Kalau masih banyak dengan hobi-hobi dan kita merasa itu adalah sebuah kebahagiaan, kita tidak bisa. Coba kita selidiki hati kita, seberapa kita punya kerinduan bertemu Tuhan. Saya berbicara ini karena saya mengalami. Kalau saya memiliki hobi-hobi, memegang gadget saja, saudara, lalu keasikan scroll-scroll, banyak melihat tontonan-tontonan. Kerinduan untuk berdoa tidak ada. Tipis.
apalagi membaca firman. Karena kita diisi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang palsu yang berasal dari dunia. Jiwa kita ini tidak boleh diisi oleh apapun kecuali Tuhan, saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang baru mendengar ini, ya berkata dalam hati ini lebay. Tapi bagi saudara yang sungguh-sungguh serius mencintai Tuhan, saudara akan merasakan dan berkata benar. Kalau saya terikat dengan hobi, dengan kesenangan, mencintai Tuhan itu tipis. Ibarat cinta bertepuk sebelah tangan, saudara. Terbagi. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu artinya utuh. Segenap jiwa. Akal budi kekuatan kita. Tidak boleh mengasihi yang lain, saudara. Tentu kita mengasihi sesama kita, harus. Maksudnya jangan punya kekasih yang lain itu, jangan terikat dengan dunia. Dan menjadikan itu sebuah kebahagiaan kita. Itu sama dengan kita berselingkuh. Kita berzina itu. Berzina berselingkuh itu bukan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Tapi ketika kita mencintai sesuatu yang berasal dari dunia ini, itu zina itu. Dan disamakan dengan penyembahan berhala. Dan orang-orang yang menyembah berhala tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Karena orang-orang begini tidak setia kepada Tuhan. Kita harus men-skip semua itu, kita harus buang. Jangan mengisi jendela jiwa kita ini dengan tontonan-tontonan yang tidak perlu kita tonton. Lebih baik kita gunakan membaca Alkitab, baca renungan harian, literatur rohani, saudara. Atau isi dengan sesuatu yang berguna. Jangan mengisi sesuatu yang tidak berguna, saudara. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang akhirnya tidak sempat punya waktu mempersiapkan minyak. Sebab mereka menyia-nyiakan anugerah waktu yang Tuhan berikan. Jadi waktu yang Tuhan berikan atau durasi waktu ini itu hanya diisi mempersiapkan waktu menyambut kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Anda membaca, saudara, dalam Alkitab khusus perjanjian lama, baru ya saudara, kisah mengenai 5 gadis bodoh. Mereka menantikan mempelai tapi mereka tidak mempersiapkan minyak. Begitu mempelai datang, saudara, mereka baru sibuk. Baru sibuk, saudara. Habis waktu mereka, saudara, mau mengejar ketertinggalan. Mempelai sudah lewat, pintu sudah ditutup, mereka datang mengetok pintu. Tidak ada kesempatan lagi untuk dibuka, untuk bisa masuk bersama dengan mempelai tersebut. Jangan, saudara, nanti sudah ada masalah, ada pergumulan baru kita bergegas. Jangan, saudara. Nanti sudah berada di ujung kematian baru bergegas. Nanti sudah ada kena penyakit mematikan baru bergegas. Jangan. Siapkan waktu kita, saudara, dari hari ke hari, dari menit ke menit, jam ke jam, dengan hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Bisa kita capai ini. Kalau tidak bisa kita capai, Alkitab tidak perlu menulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis.
Kita harus punya garis batas, saudara. Jangan abu-abu. Jadi kita harus benar-benar kalau mau ada di kutub-kutub yang benar. Kalau mau ada di kutub ekstrim, harus ada di kutub ekstrim. Terserah orang mau ngomong apa. Sok suci lah, sombong. Tunggu pengadilan Allah. Pikiran kita harus bersih. Mata kita harus suci, saudara. Jangan melihat yang tidak patut kita lihat. Dan setiap kata yang kita ucapkan ini harus suci. Karena setiap kata yang kita ucapkan dengan sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo terus kita berlomba. Kita harus terus berkemas-kemas. Jangan menjadi seperti anak-anak dunia. Berteman boleh, bersahabat jangan. Apalagi berbagi. Berbagi kisah, berbagi cerita. Jangan, saudara. Kalau berbagi untuk menolong mereka bisa. Tapi kalau untuk curhat, jangan. Apalagi hidup bersama. Ya saudara, jangan. Saudara. Kita akan terpengaruh dengan spirit yang jahat. Berteman boleh, saudara. Bagaimana Pak kalau satu tempat tidur? Ya bisa saja. Tapi kita harus lebih waspada, saudara. Karena setan itu sangat cerdik untuk menjatuhkan kita. Ayo kita berkemas-kemas, betul-betul menjadi manusia yang rohani. Hati kita harus terfokus ke kerajaan Allah. Jadi kita sekarang harus tarik garis batas. Dan jangan kita lewati, saudara. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Inilah pesan Tuhan bagi kita sekalian ya saudara.